Saya absensi Bu. Muhammad Alvinsi, Akmal, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Astri, Chelsea, Saurita, Dona, Gina, Ivan, Lutfiato, Raha. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Istri hadir, Bu. Ya, hari ini kita akan pelajari mengenai karena masih dalam suasana Lebaran, ya, mari kita bermaaf-maafan ya di kelas Data Raya ini. Kemudian materi hari minggu ini adalah pengantar ke dunia Big Data. Kemudian materi ini ya mengenai Big Data dan Analytics ya. Kemudian topik yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah Foundation of Data Analytics and Data Mining, kemudian Hadoop, MapReduce Programming, Graph Database, and Graph Analytics. Kemudian apa yang dimaksud dengan Big Data? Ya, nah Big Data itu adalah kumpulan dari data ya yang karena dia sangat besar, oleh karena itu sulit untuk diproses menggunakan aplikasi database manajemen yang tradisional. Ya, karena itu tantangannya adalah untuk dapat mengumpulkan data tersebut, ya, kemudian dikumpulkan, ya, kemudian diklasifikasi, ya, untuk di-sharing, transfer, dan dianalisa, dan hasilnya itu dapat dibaca ya sebagai suatu informasi yang terlihat. Ya. Nah, kemudian tren untuk data yang lebih besar itu di-set ya berdasarkan tambahan. Kemudian data 3V, ya, volume, velocity, and variety, ya. Plus observation, kemudian ini berdasarkan tahap-tahap, ya, megabytes, gigabytes, kemudian petabytes, dan yang tinggi ada. Kemudian di data ini ya masing-masing klasifikasinya tersebut ya data yang dapat di storage ya untuk menuju big data ya itu ada klasifikasinya ya. Nah, kemudian volume atau scale data volume itu ya seperti ini contohnya ada data ya mengenai penyimpanan ya storage ya. Nah, ada yang dapat disimpan ya di server ya, di ground server atau disimpan di cloud storage ya. Nah, biasanya yang menggunakan cloud storage itu ya itu adalah data yang berhubungan ya zettabytes ini dengan perbintangan ya. Nah, ini sini bisa dilihat ya mengenai sini bisa dilihat Bima Sakti ya. Nah, data yang mengenai Bima Sakti ini bisa dilihat di sini ada sistem atau ada solar sistem kita ya yang terdapat di Bima Sakti. Kemudian
bisa dilihat sini ya, data-data yang sampai terabytes ya, itu tercantum di mana di log data everyday ya. Nah, di sini dilihat ya. Nah, data tersebut yang termasuk dalam terabyte itu bisa di search ya, searching menggunakan cloud ya, cloud storage. Nah, kemudian contohnya adalah Earthscope ya. Earthscope ini dia mengobservasi ya mengenai masalah American Geological Evolution ya. Nah, ini bisa dilihat di sini menggunakan fasilitas satelit ya. Kalau Anda lihat di sini ada titik-titik ini ya, titik-titik ini mengenai geologi. Nah, ini bisa dipetakan ya, dilihat di sini perbedaan warna ya, perbedaan warna, kemudian dijelaskan ya. Di sini bisa dilihat bisa memperoleh data macam-macam ya di bidang geologi, contohnya untuk misalnya akses misalnya gunung ya. Nah, di sini data-data mengenai gunung atau data pertambangan ya, itu bisa diakses menggunakan satelit. Kemudian varietas dari data itu ya berdasarkan kompleksnya. Nah, itu bisa dibuat relasionalnya dalam tabel ya. Ini tabel ini bisa dibuat juga di akses ya. Nah, kemudian text data web dan kemudian semi structured data ya dalam membuat tampilan data tersebut dan grafis data. Ya. Nah, single view to the customer ya, tuntutannya sekarang ini adalah dia bisa melihat dan kemudian memilah ya sosial media, gaming, entertain ya, kemudian our own history ya, kemudian mengenai masalah perbankan dan juga kebutuhan ya, kebutuhan yang sehari-hari bisa di searching kemudian dilakukan transaksi ya, misalnya untuk kepentingan usaha. Nah, kemudian velocity atau speed ya, data ini generated ya sangat cepat ya kalau Anda bisa mendownload ya. Sampai di sini suara saya kedengaran nggak? Kecil sih ya? Bu, nggak terlalu kedengeran banget. Oh ya. Data ini kemudian di-generated ya secara cepat, kemudian on data analytics dan make decision ya. Sampelnya e-promotion, kemudian health monitoring. Nah, ini adalah real time atau fast data ya. Nah, ini bisa dilihat, bisa diakses menggunakan sosial media, jaringan, kemudian scientific instrument ya, kemudian smartphone, kemudian sensor teknologi ya. Kemudian real time analytics atau decision required itu di sini dilihat product recommendation ya, itu harus relevan dan compelling. Kemudian data-data marketing juga harus dilihat effectiveness-nya ya, kemudian promosinya ya, kemudian untuk pencegahan transaksi yang kita lakukan ya, terutama di bidang perbankan itu ada juga OS-nya ya yang dapat mencegah terjadinya penipuan ya. Kemudian learning juga kenapa customer tersebut bisa menghitung ya. Kemudian friend implementation juga demikian ya, misalnya untuk yang membutuhkan community di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian beberapa menggunakan 4Vs ya, data at rest, kemudian data in motion, kemudian data in many forms, dan data in doubt ya. Nah, kemudian harnessing big data ya, ini kita menyaring ya, namanya harnessingnya menyaring data, kemudian menganalisa data tersebut ya, dan kemudian bisa juga menggunakan stream computing. Nah, kemudian modelnya dapat berubah ya. Modelnya dari menggunakan out model ya, seperti contoh ini ya, dia mengenerate data dengan cara
seperti ini ya. Nah, ini tercetak ya. Oleh karena itu sangat sangat banyak ya. Nah, kemudian model yang baru adalah mengenerate data sehingga kita bisa langsung melihat ya tanpa kita membeli cetakannya ya. Lihat di sini ya. Jadi kita langsung dapat misalnya langsung di-download ke smartphone masing-masing. Jadi tidak perlu melihat edisi cetakannya seperti ini ya. Ya printer ya, baca koran ya seperti itu ya. Informasi seperti ini. Kemudian apa yang dapat menyebabkan big data tersebut ya? Pertama adalah business value-nya kita nilai low atau high ya. Kalau dia low atau high ya, nah ini ada optimalisasinya, kemudian juga kompleks, all types of data, very large data set, dan more of real time. Ya. Kemudian evolusi of business intelligence ya, menggunakan reporting OLAP dan data warehouse, kemudian interaktif business intelligence dan in-memory BMS, kemudian big data real time and single view ya, kemudian big data processing and distributed data store. Nah, big data analytics ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini dalam bentuk grafik ya, bentuk grafik. Nah, itu dilihat di sini data warehouse appliance-nya itu untuk kebutuhan warehouse tuh misalnya dapat mencapai titik efisiensinya ya setelah 27 months ya seperti ini. Nah, kemudian dia semakin lama kebutuhannya juga akan semakin besar mengenai analisa big data ini. Nah, kemudian big data landscape juga demikian ya, mulai dari aplikasinya dan sampai dengan infrastrukturnya. Nah, kemudian di sini ada big data teknologi ya. Nah, kita bisa menggunakan ya, terabytes, petabytes ya, exabytes dan zettabytes ya. Akhir kita dapat melihat objektivitas dari suatu usaha ya, atau dunia usaha. Ya. Cloud computing menyediakan diantaranya compute, storage, databases, dan queues ya. Kemudian cloud leverage economies of scale of commodity hardware juga membicarakan masalah penyimpanan ya. Kalau misalnya dia penyimpanannya terbatas, cenderung lebih murah daripada yang misalnya kapasitas penyimpanan datanya lebih besar ya. Kemudian ini bisa dilihat cloud computing tersebut ya sudah dapat platformnya itu sudah dapat menampung semua aplikasinya, fungsinya ya, menu-menunya ya, database-nya ya. Data tersebut dapat langsung disimpan di berbagai device ya, storage. Oke. Nah, keuntungannya adalah dengan big data ini cost dan manajemen ya, dia berdasarkan skala ekonomis. Kemudian reduce time deployment, scaling, dan reliability. Nah, ini adalah types of cloud computing, public cloud, private cloud, dan hybrid cloud, dan community cloud. Ya, belum ada pemberitaan resmi. Classification of cloud computing based on service provided, infrastructure as a service, ya, menawarkan hardware related services using the principles of cloud computing. Kemudian ada Amazon, ya, dan kemudian platform as a service. Terakhir tadi di bawah nasi bungkus. Kemudian infrastructure as a service, ya, di rumah makan. Di end users ini bisa menggunakan finished application end user. Ya. Kemudian dengan firewall, ya, data yang dikirim oleh end user tersebut dapat disaring supaya beberapa program yang tidak sesuai, contohnya misalnya untuk hacker ya, yang suka menjebol firewall tersebut ya, spyware, malware ya. Nah, itu dibuat firewall supaya virtual machine yang kita punya itu dapat terjamin keamanan ya. Nah, itu menggunakan virtual machine. Kemudian more refined categorization
storage as a service, database, information, process, application, platform, integration, security, dan nah, kemudian key ingredients in cloud computing, tahu sendiri, daun pisang. Key ingredients in cloud computing adalah service-oriented architecture, utility computing, virtualization, kemudian web services ya di cloud. Nah, ini adalah enabling teknologi virtualization. Kemudian everything as a service ya, utility computing sama dengan infrastructure as a service. Platform as a service, kemudian software as a service. Nah, beberapa penyedia ya, provider cloud ya, itu seperti diantaranya Amazon, Google ya, Azure, Google, Nexus ya. Namun untuk kepentingan umum biasanya user itu lebih preferable Google ya, daripada misalnya dia menggunakan operating system yang lainnya ya, atau aplikasi yang lainnya. Nah, ini adalah contoh obligatory timeline ya. Nah, kemudian ada AWS juga, Elastic Compute Cloud, Simple Storage Service, Simple Queue Service, CloudFront, consistent. Ya. Kemudian what does Azure platform offer to developers? Yang ilegal ini udah masuk ke neraka. Harus. Ya, kemudian your application, services, SQL services, live services ya. Windows Azure ya. Kemudian Windows App Engine versus Amazon ya. Ini ada Python, Bigtable, other APIs ya. Nah, kemudian neraka katanya bisa didiskon. App Engine higher level functionality, more restrictive proprietary login ya. Kemudian lower level functionality, more flexible dan coarser. Oke, topics overview mengenai data analytics and data mining ya. Kemudian ada exploratory data analysis berapa? Kirain besok Jumat. Linear classification, linear regression, decision tree, kemudian a priori, k-means clustering, algorithm, PageRank. Nah, kemudian Hadoop atau MapReduce programming dan data processing, architecture of Hadoop ya. Kemudian programming on Hadoop ya. Mungkin dia untuk yang Anda belum terbiasa untuk menggunakan OS Hadoop ya, biasanya juga bisa menggunakan HTML yang lain, contohnya dengan SQL. Di sini dilihat ada graph database dan graph analytics ya. Nah, itu bisa diakses dengan menggunakan SQL. Oke, kemudian cloud resources yang ada, Hadoop on your local machine, kemudian in virtual machine dan in the cloud with Amazon. Ya, nah ini contohnya dengan pseudo distributed atau menggunakan Ubuntu ya yang Hadoop ini. Nah, kemudian course prerequisite-nya menggunakan Java programming ya, data structure, computer architecture, basic statistik dan database and data. Ya. Nah, untuk Java programming ini kita belum akses ya karena ini lebih advance daripada PHP yang kemarin kita sudah sudah pelajari beberapa minggu ya di lab. Nah, sedangkan untuk Java programming mungkin nanti akan Anda peroleh pada saat Anda di materi kuliah berikutnya ya, mengenai marketing design ya, atau beberapa materi lain yang lebih advance ya. Oke, untuk grade scheme-nya ya, mengenai materi ini ya 70%, kemudian project dan class participation-nya 10%. Ini adalah absensi ya, absensi di PJ-nya masing-masing, absensi di PJ ya, maksudnya di kelompok masing-masing. Kemudian kelompok tersebut juga infokan PJ-nya. Kemudian untuk project ya, project in April itu one project size for student, checkpoint, proposal, outline on approach, implementation and demo, final project report. Kemudian each group will have a short presentation and demo ya. Kemudian each group will provide a five page document of the project. Sampai di sini ada
biasanya mengenai materi yang sudah kita bahas bersama mengenai big data dan analytics ya. Nah ini untuk proyeknya tersebut ya, proyeknya itu nanti minggu depan ya, saat kita membahas materi lainnya, karena maksudnya selepas Lebaran ya minggu depan ya kita bisa menggunakan alat kembali ya untuk membahas materi lebih lanjut ya mengenai big data ini. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Ya, bisa. Kemudian real-time fast datanya ya. Nah, ini kemudian real-time analytics decision requirement ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari ya dalam data address ya, terabytes ya. Nah, ini tampilannya nanti seperti ini, bagaimana kita memperoleh data ini ya dari misalnya dari googling. Nah, kemudian velocity ya, data emotion, maksudnya googling tersebut untuk googling aplikasi yang sesuai. Kemudian velocity ya, data emotion, kemudian variety, data in many forms, dan kemudian veracity ya, data in doubt ya. Nah, ini veracity ini bisa kita lihat ya, misalnya ada ambiguity, latency, deception, model approximation ya, terutama dengan situasi dan kondisi selepas Lebaran ini ya, yang agak seru ya, misalnya di media massa gitu ya, di Google maupun di media storage data ya, dalam bentuk cetak ataupun dalam bentuk cloud ataupun dalam bentuk gambar ya, multimedia ya. Nah, sebaiknya kita sebagai viewer atau user yang bijaksana ya, kita dapat menyaring ya apa yang benar-benar kita perlukan ya dalam kelas ini ya, maksudnya materi dalam kelas ini ya. Harapannya supaya tidak sampai terjadi apa yang menjadi kehebohan di dunia dunia cloud ya, cloud computing ini ya. Nah, kemudian harnessing tersebut ya kita kita saring dan kemudian kita maksudnya kita sangat dibanggakan dengan data ya, dengan big data ini ya. Nah, kemudian data tersebut ya yang kita saring tersebut dapat menggunakan online processing, online analytical processing dengan real time analytics processing ya. Nah, di BMS ini yang sudah bisa kita lihat ya kemarin ya, dengan menggunakan akses ataupun PHP dan data warehousing dan big data architecture ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi jejak-jejak informasi digital ya, jejak-jejak informasi digital itu ya, dengan new model ini ya, user itu bisa mengakses data, mengenerate data ya, sampai dia bisa menghasilkan informasi ya, tanpa menggunakan media cetak lagi. Ya, nah ini adalah bagaimana kita mengkonsumsi data ya, tidak dari berbagai macam sumber untuk generate data ya. Kemudian dalam menyaring data tersebut ya, tidak semua konten yang kita inginkan itu kadang-kadang juga masih ada beberapa konten yang tidak sesuai ya. Terus kalau untuk berlangganan internet juga demikiannya dibatasi ya, misalnya mengenai masalah usia atau umur ya, dibatasi karena konten yang konten yang kita cari atau konten atau data yang kita konsum tersebut ya, itu misalnya disaring dulu oleh pemerintah ya, buat Minfo ya, jadi apa yang namanya sebenarnya kalau tidak sesuai dengan user, data tersebut adalah sampah ya, data tersebut adalah sampah. Nah
Namun ya oleh pemerintah sampah tersebut disaring berdasarkan usia atau umur, ya, berdasarkan usia atau umur. Karena kalau misalnya usia kita dewasa, ya, nah kita dapat mengakses konten dewasa. Namun kalau misalnya masih anak-anak, ya, semisal dia mengakses internet, maka itu perlu dibatasi, ya, oleh orang tuanya maupun juga oleh pemerintah, ya, perlu dibatasi karena tidak semua konten yang diumbar di multimedia itu sesuai dengan usia atau umur user, ya. Nah, terutama dalam bidang perbankan juga demikian, ya. Dalam bidang perbankan juga demikian. Kalau untuk usia Anda mungkin Anda sudah memiliki KTP, sudah memiliki ATM, ya, sudah memiliki maksudnya akses, ya. Nah, Anda dapat membuka konten-konten yang diperuntukkan khusus untuk orang dewasa, ya. Namun untuk anak-anak atau untuk usia di bawah umur, ya, nah, itu tidak semuanya boleh diakses kontennya, ya. Ada beberapa kasus misalnya, ya, misalnya dengan suara Anda yang aktif, gitu, ya, Anda membuat konten, gitu, ya. Nah, itu harus diperhatikan juga misalnya untuk simbol-simbol pemerintah, simbol-simbol negara, ya, itu tidak bisa semuanya diakses. Dan kemudian untuk misalnya karena kita kesel atau misalnya kita emosi, gitu, ya, kita buat konten yang tujuannya untuk misalnya karena Anda ingin mengubur viewers, Anda buat konten yang heboh, ya. Nah, ternyata konten yang heboh tersebut apabila viewers semakin banyak, otomatis akan banyak yang melihat, ya, mengakses, ya. Nah, itu akan mengundang banyak perhatian, ya, ke kita sebagai pembuat konten tersebut, ya. Namun kalau misalnya pembuat konten tersebut memang dia sengaja, ya, untuk membuat namanya terkenal, gitu, ya. Karena kan kalau misalnya viewersnya tambah banyak, misalnya konten dia itu misalnya di YouTube itu akan makin banyak iklannya, ya kan? Nah, dengan makin banyak iklannya itu dia mendapatkan penghasilan. Karena itu dia buat konten yang heboh. Boleh-boleh saja misalnya untuk merancang game atau misalnya untuk merancang aplikasi, ya. Anda buat konten, namun untuk hal-hal yang tidak pantas, ya, inappropriate, ya, inadequate, ya, kemudian juga nggak sesuai, ya, nggak sesuai karena misalnya menyinggung simbol-simbol negara, ya. Kalau misalnya simbol-simbol negara-negara di luar negeri, gitu, ya, misalnya mumpung gue ada di sini dalam negeri, gitu, gue buat konten misalnya untuk menjelek-jelekan orang-orang di luar negeri, gitu, ya, kan gue kan nggak kesono ini, gitu, ya. Nah, namun itu nanti kan akan berbalik ke kita, ya, misalnya konten tersebut, ya, dengan misalnya di negara lain, ya, gitu. Walaupun dari sana itu nggak ada tindakan misalnya, ya, nah itu akan mengundang misalnya perhatian atau akan disensor oleh Kementerian Informasi, ya. Nah, yang disensor itu supaya tidak semua, ya, user bisa menggunakan konten tersebut, ya. Dan tidak semua, ya, misalnya konten-konten yang mengandung sara tersebut, ya, didukung oleh pemerintah, ya. Didukung oleh pemerintah karena mungkin ini usernya dalam negeri, gitu, ya. Namun kalau ada beberapa konten misalnya konten membuat bom, kan, gitu, ya, Anda mempelajari konten dari luar, kemudian Anda membuat konten membuat bom, kecuali untuk membuat aplikasi game, ya. Nah, itu nanti akan mengundang perhatian dari viewers, ya. Viewers kemudian juga akan
memberikan feedback ya, mungkin dia klik tombol like, dia scroll klik tombol like, kalau dia klik tombol dislike ya, nah, kemudian melaporkan konten Anda tersebut ya, nah itu bisa menjadi bumerang untuk kita ya. Nah, kita nanti akan kesulitan. Oleh karena ini jangan buat konten yang mengandung sara ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, apabila tidak ada pertanyaan, apa namanya, dari kita hari ini ya, sampai di sini ya. Kemudian apa namanya, bisa Anda baca-baca lagi ya, Anda baca-baca lagi, dan kemudian setelah Anda baca-baca lagi, bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ini juga belum terlalu aktif ya. Oleh karena itu materi ini nanti mungkin juga akan dijadikan materi untuk ujian final ya. Oke. Baik. Kelas saya ya sudah absen. Apa namanya? Bu, minggu ini belum ada tugas kan ya, Bu? Ya belum. Nggak yuk, maksudnya Anda apa, absensi apa ke PJ ya. Absen udah, Siapa Bu, namanya? aman, Bu. Yang saya, kenapa? Absen aman, udah saya absen. Oh iya. Zikri, Tiara, Ridwan, Raka, Nurul, Nur Hidayat, M. Zain, Nita, Milfa, Miftah, Lutfiatul, Jihan, dan Ivan Padilla ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya kelas ini ya. Semoga bermanfaat ya. Nanti bisa Anda baca-baca sendiri PowerPoint-nya ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas ini saya tutup ya. Kemudian nanti materi PPT-nya akan saya sharing ke grup. Ya. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Kita mudah-mudahan insya Allah ya di lab di gedung M ya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah apa namanya ini ya, Anda bisa baca-baca sendiri PowerPoint-nya ya. Baik kelas, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.